Gunung Merapi kembali mengalami erupsi. Beberapa kali awan panas keluar dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengetahui situasi terkini Gunung Merapi sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan. Ya, Hendrawan, kalau Anda lihat bagaimana dengan pantauan pada siang hari ini di kawasan Gunung Merapi dan bagaimana statusnya mengingat sejak November tahun 2020 masih status siaga 3 untuk kawasan Merapi dan sekitarnya. Yuda, kalau kita melihat pantauan Merapi dari sisi selatan tempat kami saat ini melaporkan, sejak tadi pagi hingga saat ini Merapi tertutup kabut sehingga secara visual tidak terlihat jelas dari daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman. Namun bila kita melihat aktivitas yang terjadi kemarin, Gunung Merapi pada pagi hari setidaknya sampai dengan sekitar siang hari itu terlihat cukup jelas dan sempat terjadi awan panas. Kalau data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta menyebutkan ada 5 kali awan panas yang terjadi sepanjang 24 jam kemarin pada tanggal 17 Agustus. Salah satunya terjadi saat peringatan 17 Agustus yang tadi di berita sebelumnya Anda sebutkan dengan menggunakan jeep. Ini terjadi pada pukul 9:39 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sekitar 1 km. Namun dari data BPTKG menyebutkan bahwa jarak luncur yang terjadi 5 kali awan panas guguran kemarin terjadi maksimal sampai dengan 2 km saja. Artinya masih berada di area zona bahaya lereng Merapi. Dan statusnya memang saat ini masih dipertahankan dalam status siaga atau level 3. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta belum ada tanda-tanda akan menaikkan status menjadi awas atau level tertinggi, karena salah satunya indikatornya adalah dari jarak luncur yang masih berada dalam area zona bahaya yang ditetapkan oleh BPPTKG. Yang kedua adalah volume kubah lava yang berada di tengah Merapi misalnya, salah satu indikatornya yang dimana kubah di tengah Merapi ini bisa mencapai volume sampai dengan 10 juta meter kubik, namun saat ini baru terisi 2 juta meter kubik saja, sehingga masih jauh dari batas yang ditentukan untuk bisa menaikkan ke level selanjutnya. Dan yang perlu diperhatikan oleh warga masyarakat di sekitar lereng Merapi, khususnya di sebelah barat, karena mayoritas guguran awan panas dan juga guguran batu yang jatuh ini mengarah ke sisi barat daya, khususnya di Kali Bebeng, adalah terjadinya hujan abu yang jatuh berada di sisi barat, dan masyarakat diminta untuk menggunakan masker, menutup tempat penyimpanan air, kemudian memakai kacamata, karena kita tahu bahwa abu vulkanik ini cukup tajam sehingga ketika masuk mata, maksud saya, ini bisa melukai mata, sehingga masyarakat diminta untuk tetap di rumah saja. Dan ini sejalan dengan pandemi COVID-19, di mana ketika terjadi hujan abu diminta untuk menggunakan masker. Namun salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Magelang, sekali lagi pemerintah Kabupaten Magelang, adalah masih adanya aktivitas penambangan yang diduga ilegal yang berada di Kali Bebeng di sekitar wilayah Ngori yang diperkirakan hanya berjarak 4 km dari puncak Gunung Merapi, yang menurut BPPTKG Yogyakarta ini adalah masuk daerah zona bahaya yang seharusnya tidak boleh dilakukan penambangan di seluruh aliran sungai sampai dengan jarak 5 km. Ini tentu saja tidak menjadi ranah BPPTKG untuk bisa menghalau penambang pasir ini, namun tentu menjadi wilayah dari pemerintah kabupaten setempat. Yuda. Iya, Hendrawan, kalau Anda tadi katakan sepertinya reaksi warga sedikit tidak terlalu panik ya, mengingat tadi masih ada penambang pasir di kawasan sekitar sungai di daerah Merapi, kemudian juga bahkan kemarin masih ada aktivitas pengibaran bendera raksasa dan ada aktivitas jeep di sana. Lalu bagaimana sebenarnya suasana warga di sana? Sudah hampir setengah tahun lebih plus dengan pandemi, apakah memang kehidupan warga berubah total ketika pandemi dan juga dengan kondisi Merapi yang sangat fluktuatif seperti ini? Kalau kita melihat aktivitas warga, khususnya warga yang berada di pemukiman, ini memang mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, kita lihat saja rekomendasi yang dilakukan oleh BPPTKG Yogyakarta yang menyebutkan kalau sekarang menggunakan kata sejauh 5 km. Artinya daerah berbahayanya bukan daerah berada di radius 5 km, namun sejauh 5 km dari sejumlah aliran sungai yang sudah ditetapkan BPPTKG. Artinya sejumlah pemukiman penduduk yang lokasinya jauh dari aliran sungai, meskipun berada
dalam jarak yang di bawah 5 km seperti di Kabupaten Sleman, ada Dusun Kali Tengah Lor yang jaraknya kurang dari 5 km, ini masih dalam kondisi yang bisa dihuni, bisa ditempati, dan artinya tidak perlu adanya pengungsian di lokasi-lokasi seperti di balai desa misalnya. Yang menjadi tantangan justru adalah ketika warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman yang hidup dari pariwisata ini terdampak pandemi karena adanya PPKM, sehingga aktivitas wisata ini tidak bisa dilakukan atau masuk ke Kabupaten Sleman maupun daerah lain di sekitarnya. Namun bila kita melihat status level 3 atau siaga ini yang sudah dilakukan sudah lebih dari 1 tahun ini, warga sebenarnya sudah terbiasa untuk tidak memasuki daerah bahaya yang berada di jarak 5 km dari puncak Merapi, terutama yang berada di aliran sungai ini, Yuda. Baik, Hendrawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas di sana. Selamat bertugas kembali.